Halo teman-teman, pada pertemuan kali ini saya bakal ngajarin cara gunain Photoshop. Pertama, apa itu Photoshop? Adobe Photoshop adalah aplikasi edit foto berbasis bitmap, bukan berbasis vektor. Bitmap adalah grafik komputer yang terdiri dari banyak titik dan kombinasi warna. Apa fungsi dari Adobe Photoshop? Fungsi dari Adobe Photoshop yang utama adalah untuk mengedit foto, lalu membuat desain poster, serta membuat desain sosial media, seperti contoh-contoh ini. Bagaimana cara menggunakannya? Sebelum saya jelaskan lebih lanjut, buka Photoshop kalian. Saat ini saya sedang membuka Photoshop versi CS6. Kalau punya kalian CC atau versi lainnya, kurang lebih fiturnya sama aja. Nah, pertama kali yang kita pelajari adalah tentang area kerja. Di sini ada File, Edit, Image, Layer, Type, dan lain-lainnya. Ini disebut sebagai menu bar. Kemudian, di area kiri sini, itu disebut Toolbox. Toolbox ini ada macam-macam fungsinya, ya. Nah, di sini ada color palette-nya juga. Hal pertama yang harus kita lakukan sebelum ngedit, yaitu membuat kanvas baru. Cara buat kanvas baru adalah dengan mengklik File, lalu pencet New. Nah, di sini kita bisa atur ukuran kanvasnya. Kita mau bikin pakai foto atau web. Ini saya pilih web. Lalu resolusinya kita ubah dari 72 ke 300. Habis itu kita pilih background kontennya warna putih, ya. Kalau mau warna berwarna juga bisa. Cara biar warnanya ganti-ganti, ini ada di bagian belakang color palette, ya. Bagian belakangnya itu nanti harus diganti. Ini kan warna bagian belakang color palette warna putih nih. Kalau kita ganti warna hijau, nanti kanvasnya jadi warna hijau. Tapi kita pakai warna putih aja. Lalu kita klik OK. Sini kita udah punya kanvas baru, ya. Ini kanvas putihnya bisa kita ganti jadi foto, ya. Kalau kita nggak mau pakai kanvas putih, kita bisa silang, terus open. Nah, lalu klik gambar yang kita mau, open. Kalau udah gini, tinggal kita drag aja ke atas, kita jadiin satu sama workspace kita. Nah, udah. Terus kita bisa open lagi untuk bikin kanvas lagi, satu lagi, ya, pakai gambar yang lain, kita open. Itu dan drag aja ke atas lagi. Jadi udah jadi 2 kanvas. Nah, lalu kita ke Move Tool. Move Tool ini shortcut-nya, ya,
shortcut move tool ini pencet V. Cara pakai move tool nih, pertama kita ke rectangle tool dulu, bikin shape ya, persegi panjang misalnya. Habis itu kita pencet V. Nah, ini udah ganti ke move tool. Lalu kita pindahin aja nih objeknya ke tempat yang mana yang kita mau, misalnya ini. Terus misalnya nih si rectangle tool ini, persegi panjang ini, kita nggak mau warna ini, bisa kita ganti dengan mencet yang di tempat layer ini ya. Tinggal kita klik aja nih kotak kecil di sini 2 kali. Nah, situ kita bisa ganti warnanya, misalnya jadi biru muda atau biru tua ya, biru muda aja. Klik OK. Terus si move tool ini fungsi lainnya bisa buat ngedrag gambar dari kanvas 1 dari kanvas 2 ke kanvas 1. Contoh ya, misalnya ini gambar bunga, kita klik lalu tahan, lalu kita lepas ke kanvas 1. Nah, dia udah otomatis bakal ke copy ke sini. Nah, ulang ya, kita undo. Undo itu posisinya ada di sini ya, di edit. Nih, misalnya nih kita munculkan lagi dengan redo. Nah, nanti kita undo lagi tuh, untuk menghilangkannya. Nah, kita klik lalu drag, lepas. Nah, fotonya bakal pindah ke sini. Terus kita lihat ke bagian layer. Di sini ada layer 1 sama rectangle 1. Nah, cara mindahin biar si persegi panjang tadi nggak ketutupan sama layer 1 ya, sama foto bunga ini. Ini gampang, tinggal kita drag aja ke atas ya. Nah, dia udah pasti nggak nutup nih. Itu juga sebaliknya, mau kita balikin, itu bisa kita drag lagi ke atas gitu. Terus di sini kalau kita pengen bikin layer baru ya, misalnya kita pakai brush, contoh ya, pakai brush, kita coret nih di sini di atas si foto ini. Nah, maka fotonya bakal ketiban sama si brush. Nah, ini kalau kita lihat ya, kita ilangin fotonya tuh, si brushnya nempel di foto itu. Nah, biar nggak nempel gimana caranya? Kita bikin layer baru ya, layer 2. Lalu kita brush di layer 2. Harus kita klik ya layer 2-nya. Harus kita brush. Nah, dia akan misah dari layer 1 dan layer 2. Ya, tuh. Kalau kita pencet nih yang mata ini buat ngilang, sama munculin lagi. Nah, lanjut. Si layer ini bisa kita grouping ya. Cara grouping ini ada caranya gini ya. Ini layer 1, kita pencet shift, lalu klik layer 2. Lalu kita drag aja dia ke sini nih, ke yang bentuknya kayak folder. Nah, itu dia udah ngegroup jadi satu. Jadi kalau misalnya kita hilangkan dia nih, kita matikan si matanya nih, nah dia bakal hilang dua-duanya.
Kalau mau hilangin satu-satunya, tinggal kita buka aja si grupnya ini. Nah, kita klik layer yang mau kita hilangkan. Udah, kayak gitu. Terus kalau misalnya kita nggak mau nih, si brushnya ini ada, ini bisa tinggal kita drag ke tempat sampah buat ngilanginnya. Ya. Ini tinggal kita drag ke tempat sampah buat ngilanginnya. Terus misalnya kita mau bikin mau menduplikasi layernya. Nah, cara ngeduplikatnya gampang. Layer 1 ini tinggal kita drag ke new layer. Dia udah otomatis ngopi jadi layer baru lagi ya. Ini layer copyan ya. Tuh, jadi fotonya ada 2. Gitu. Nah, terus ini bisa kita drag lagi buat kita delete. Nah, atau bisa kita copy layer ini dengan pakai shortcut Ctrl plus J. Nah, dia udah otomatis ngopi nih. Ya, ngopi lagi. Kalau kita gerakin pakai mouse tool, ya dia udah jadi 2 lagi. Nah, yang layer copy ini kita delete aja ya. Delete aja. Nah. Lalu kita masuk ke rectangular marquee tool. Ini pencet shortcutnya M. Kita klik. Fungsinya adalah untuk menseleksi gambar dalam bentuk kotak. Ya, contoh nih kita seleksi, terus kita delete. Nah, dia udah otomatis hilang gambarnya. Saat kita move, dia udah hilang. Kita nggak mau di bagian kan. Nah, ini dia ada yang lainnya yang bentuknya bulat. Fungsinya sama buat seleksi. Seleksi ya. Terus bisa kita delete lagi. Itu kita klik lagi ya. Udah, biar nggak terseleksi lagi. Terus si marquee tool ini biar kita bisa seleksinya nggak berantakan. Ini kan kayak persegi panjang ya. Itu jangan lupa kita pencet shift. Kalau dia kita pencet shift, itu bakalan seleksinya bakal presisi. Nah, seperti itu. Lalu untuk menghilangkan seleksi bisa dengan Ctrl plus D. Shortcutnya untuk menghilangkan seleksi itu bisa dengan Ctrl plus D. Lanjut ke lasso tool. Lasso tool fungsinya hampir sama untuk seleksi juga. Cuma dia bisa seleksi secara bebas ya. Jadi misalnya tinggal kita tarik aja kemana nih, kita drag. Nah, ya bentuknya nggak beraturan ya. Tuh. Kita delete, hilang. Jadi sama untuk menseleksi juga. Dan kalau mau ngilangin seleksi yang tadi, kita pencet Ctrl plus D, hilang. Terus lanjut ke Magic Wand Tool. Magic Wand Tool ini dia buat seleksi juga, tapi seleksi berdasarkan warna. Misalnya kita seleksi warna putih di sini ya. Nah, begitu dia di sampingnya ada warna yang lebih tua,
ya itu nggak bakal keseleksi. Jadi bener-bener dia ngeseleksi satu warna aja. Terus putih udah pasti seleksi warna putih. Kalau kita seleksi warna hijau, dia akan seleksi warna hijau. Kurang lebih kayak gitu. Dan Magic Wand Tool ini pencet W ya, shortcutnya pencet W. Kita pindah dari Move Tool nih, pencet V. Terus pindah ke Wand Tool lagi, itu pencet W. Kalau yang Lasso Tool tadi, itu pencet L. Pencet L. Sebelum kita lanjut ke tool yang lain, kita hapus dulu aja ya ini. Group sama rectangle-nya. Ini sama ya, tinggal kita klik dari atas, lalu kita pencet Shift, lalu kita klik lagi. Nah, itu tinggal kita drag aja ke bawah, ke tong sampah. Dah, hilang. Terus di sini ada Crop Tool. Crop Tool ini shortcutnya C. Fungsi Crop Tool ini untuk nge-crop gambar ya. Buat nge-crop gambar. Jadi misalnya kita pilih original ya, ya. Nah ini kita misalnya kita drag aja nih dari kiri ke sini ya, lalu kita pencet si checklist ini. Nah ini kanvasnya bakal langsung ke potong. Fungsi dari Crop Tool untuk memangkas kanvas. Nah, setelah kita lanjut ke Eyedropper Tool, pencet I, shortcutnya I, ya, kita klik. Fungsinya kita buat ngambil sampel warna. Ya, misalnya kita drag nih warna merah. Nah, nanti di color paletnya dia bakal berubah jadi warna yang sesuai sama eyedropper. Tuh, ya. Dia bakal berubah warnanya sesuai sama yang kita pilih. Kita tinggal pencet OK aja. Terus kita lanjut ke Patch Tool, pencet J, shortcutnya J, Patch Tool. Fungsi Patch Tool ini bisa untuk edit foto ya, buat ngilangin jerawat. Contoh ya, misalnya ini jerawat nih. Nah, tinggal kita drag aja kayak gini, kita lingkarin, lalu kita tarik si jerawat ini ke muka kita yang bersih. Nah, hilangkan jerawatnya kayak gitu ya. Tinggal kita lingkarin, terus kita tarik tempat yang bersih, bakal hilang jerawatnya. Ini fungsi dari Patch Tool, misalnya buat ngilangin jerawat. Sebelum kita pindah ke tool yang selanjutnya, kita bikin layer baru dulu ya, layer 1. Oke, layer. Lalu kita pencet ke Brush Tool, di bawahnya Patch Tool ya. Shortcutnya itu B. Nah, udah. Ya, Brush Tool ini fungsinya buat ngegambar. Kita pakai eyedropper ya, pencet I, terus kita ambil sampel warna, terus kita balik lagi pencet B. Nah, kita bisa mewarnain lagi kayak gitu fungsinya Brush Tool. Terus di atasnya ada pilihan ya, kita buka
Si brush tool ini bisa kita kecilin atau besarin ya size-nya. Misalnya kita pilih 150-an ya. Nah, dia bakal ngebrush secara besar. Gitu juga kalau kita kecilin, dia bakal ngebrush kecil. Tuh. Ya. Lalu di sini ada hardness. Hardness itu ketajaman. Kita tadi pakai ketajaman yang 0%. Sekarang kalau kita bikin dia 100%. Nah, nanti si brushnya nih jadi nggak ada blurnya gitu. Tuh. Jadi tajam. Jadi tajam. Ya. Kurang lebih brush tool seperti itu. Nah, ini udah nggak kita pakai. Kita drag, kita buang. Selanjutnya kita punya clone stamp tool. Shortcutnya S. Cara make clone stamp tool ini bisa kita gedein dulu size-nya di atas. Fungsinya adalah buat ngeduplikat objek yang ada di foto. Kita pencet Alt buat ngopi objeknya. Nah, habis itu bisa kita aplikasikan di tempat lain. Nah, seperti ini. Ya. Nah, nanti kita Alt lagi. Terus kita aplikasikan lagi. Jadi harus pencet Alt, klik. Ya, Alt, terus kita klik di tempat yang mau kita copy. Terus kita tinggal klik lagi aja di tempat lain. Dia udah ngeklon, udah ngeduplikat lagi batu-batuan. Lalu selanjutnya ada eraser tool, shortcutnya E. Eraser tool fungsinya buat ngapus ya. Tuh. Buat ngapus foto. Oke. Terus ada bucket. Bucket fungsinya buat naruh warna full satu kanvas. Misalnya kita layer ya. Lalu kita klik bucket sesuai color palette yang ada di sini ya. Nah, fotonya bakal ketiban. Jadi si warnanya ada di layer 1. Nah, di sini ada opacity. Opacity ini fungsinya buat biar semakin transparan layernya. Jadi misalnya kalau kita tarik terus menurun, nah dia makin transparan layernya ya. Begitu. Terus kalau kita tahan, dia ada gradient tool. Gradient tool ini fungsinya untuk bikin gradient warna. Di atas ini bisa kita pilih kita mau gradient warna apa. Gradient warna. Cara pakainya tinggal kita klik aja, misal dari pojok atas kiri sini ke pojok bawah kanan. Nah, dia udah pasti bakal teraplikasikan warnanya. Nah, sama ini juga bisa dikecilin opacity-nya. Ya. Nah, ini kalau fill ini kurang lebih hampir mirip sama opacity. Ya.
cuman dia nanti ada fungsi tersendirinya ya. Jadi nanti itu bakal kita bahas nanti. Di sini kita hilangin dulu ya. Kita buang dulu nih layar satunya. Ya. Lalu selanjutnya ada blur tool. Ya. Blur tool ini fungsinya untuk kita deketin dulu ya fotonya. Ngeblur gambar yang mau kita blur. Tuh. Jadi semakin ngeblur kalau kita brush di tempat yang mau kita blur. Itu aja sih fungsi blur tool. Terus kita bisa lanjut ke pen tool. Pen tool ini shortcutnya P ya. Nah, pen tool ini kita buat path ya, misalnya bentuknya kotak ya. Jadi titik sama titik harus ketemu biar dia bisa jadi kotak seperti ini. Habis itu kita pencet Ctrl plus Enter buat ngejadiin dia jadi seleksi ya. Untuk ngilangin seleksinya seperti biasa Ctrl D ya. Nah, fungsi pen tool ini untuk ngeseleksi gambar ya secara mendetail. Pen tool ya semuanya. Ya, ini enggak rapi ya, buat nunjukin aja. Habis itu kita Ctrl plus Enter. Nah, dia udah terseleksi ya di sini. Lalu kalau udah terseleksi ini bisa kita pencet Ctrl J untuk duplikasi. Ctrl plus J. Lalu pencet Move Tool ya, pencet V. Nah, ini kita punya nih, punya dua badan. Tuh, kurang lebih. Nah, ini kalau udah kita delete lagi ya. Nah, selanjutnya kita punya horizontal type tool. Pencet T. Shortcutnya T. Ini bisa kita tinggal klik aja. Dan kita klik. Nah, kita tulis misalnya. Kayak gitu. Nah, ini tinggal kita checklist aja. Situ kita cari ke pilihan karakter. Nah, di sini kita bisa gedein nih tulisannya ya, misalnya dari 10 jadi 24. Oke, jadi ya, jadi 24. Kita blok aja seperti ini, atau bisa kita pencet Ctrl plus A ya untuk otomatis ngeblok. Nah, kemudian ini bisa langsung kita ganti warnanya, mungkin bisa jadi lebih gelap atau lebih terang ya. Seperti itu. Nah, di sini ada vertical scale. Fungsi vertical scale ini buat manjangin hurufnya ke atas. Contoh ya, misalnya kita klik, lalu kita drag
ke kanan. Nah, hurufnya bakal memanjang ya. Terus kita balikin lagi, ini hurufnya bakalan mengecil tuh ya. Scale, ini vertical scale ada yang ke samping juga ya, namanya horizontal scale. Hurufnya jadi memanjang ke samping ya, kurang lebih seperti itu. Dan di sini ada bold ya, bisa kita tebelin atau bisa kita miringin, atau mau kita jadiin semuanya caps lock itu juga bisa ya. Oke. Terus kita ya di sini lihat ya, layernya jadi layer teks. Kita delete dulu. Yes. Nah, lalu kita bikin lagi nih ya, diklik lagi. Kita bikin lagi huruf ya, 02 misalnya. Kita checklist lagi. Kita klik lagi panel karakter. Ya. Karakter. Nah, jangan lupa nih, ini kita klik lagi ya di sini. Ya, misalnya kita klik kita ya, kita klik yang bagian 2 ini. Nah, ini kita bisa bikin dia jadi kayak gini ya, pakai superscript. Tuh. Tulisannya bisa jadi ke atas gitu, mengecil. Ya, kayak gitu sih kurang lebih fiturnya. Nah, kita ke layer lagi, bisa kita delete lagi. Lalu kita dari teks kita pindah ke rectangle tool. Rectangle tool fungsinya buat bikin shape. Kayak gitu, persegi panjang. Atau kita mau bikin dia jadi kotak, itu jangan lupa kita pencet shift. Jadi pencet shift, terus kita tarik. Nah, dia bakal jadi kotak presisi. Nah, di sini kalau kita tahan, dia ada bentuk lain, kayak bentuk bulat. Bulat juga sama, dia bisa jadi lonjong. Tapi kalau kita pakai shift, dia bakal jadi bulat presisi. Nah, kayak gitu. Terus di sini ada custom shape tool. Nah, custom shape tool ini bisa kayak gitu ya. Ada pilihannya di sini. Kita bisa milih untuk kaki ini, kaki anjing. Nah, kayak gitu. Lalu bisa kita ke fill buat ganti warnanya, misalnya di warna pink. Nah, kurang lebih siap seperti itu. Ini yang udah nggak kepake, kita seperti biasa ya, kita klik, terus pencet shift dan klik lagi yang di bawah, lalu kita drag ke tempat sama. Selanjutnya kita ke hand tool. Shortcutnya hand tool itu H. Fungsi hand tool ini buat ngebantu kita pindah ke bagian sisi foto yang lain. Fungsinya tinggal kita
klik aja, terus kita drag ke bawah. Nah, atau kita drag lagi kemana sesuai yang kita mau. Atau bisa misalnya dari move tool, kita tinggal pencet space aja, kita tahan space-nya, nah itu bisa langsung jadi hand tool lagi. Lalu ada zoom tool. Zoom tool ini buat ngedekatin dan ngejauhin gambar ya. Shortcutnya Z. Nah, misalnya kita pilih ya di sini, kita klik, nah, dia bisa jadi dekat. Lalu misalnya kalau kita mau ngejauhin, kita bisa pencet nih si zoom out ya, tuh, jadi ngejauh. Atau kita bisa dengan cara kita tahan, nah tahan terus kita ke kananin. Kalau kita ke kananin dia bakal ngezoom in lebih jauh. Kalau kita ke kiriin dia bakal zoom out. Jadi bisa kita klik lalu ke kananin, nah itu dia bakal ngezoom dekat. Kalau kita klik lagi terus kita ke arah kiri, dia bakal ngezoom out kayak gitu. Atau bisa pakai shortcut Ctrl plus ya, atau Ctrl plus minus buat nge-zoom in zoom out nya seperti itu. Lalu kita lanjut ke yang terakhir ya, color palette. Ini fungsinya untuk ngambil warna, pilih warna yang kita mau. Kalau warna hijau, kita pencet brush, lalu ada shortcut ini nanti buat ngegedein ya, ngegedein atau ngekecilin, itu ada shortcutnya. Gini. Nah, ini kan kalau kita mau ganti dari warna hijau ke warna lain kan ribet nih kalau kayak gini ya, kalau kita harus buka color palette lagi. Jadi ada caranya, tinggal kita pencet aja nih yang ini untuk dibaliknya. Nah, untuk kita switch foreground dan background colornya. Nah, kalau kita switch dia warnanya jadi warna putih. Nah, kita bisa nyimpen dua warna sekaligus untuk color palette ya, kayak gitu. Kita tinggal switch aja nih ke hijau. Nah, ini lagi ke hijau lagi kayak gitu ya, kurang lebih paletnya ya. Untuk penjelasannya kurang lebih seperti itu ya teman-teman ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf karena di sini kita masih sama-sama belajar ya guys. Oke, sampai jumpa di tutorial berikutnya. Terima kasih.